Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kembali lagi belajar bersama Miss Penny di tema 8 Praja Muda Karana, mata pelajaran PPKN dan SBDP. Selamat belajar dan terus semangat. Pengamalan Pancasila sila pertama. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Pengamalan Pancasila sila pertama. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan dan dalam segala hal. Sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Kita harus saling menghargai antar teman. Pengamalan sila kedua adalah yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pengamalan Pancasila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pengamalan Pancasila ketiga. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila adalah bekerja sama dan saling menolong. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi terasa lebih mudah dan cepat selesai. Dalam kegiatan pramuka, anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja sama dan saling menghargai. Contoh kegiatan yang memerlukan kerjasama adalah mendirikan tenda. Pengamalan Pancasila sila keempat. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah sama halnya dengan berdiskusi atau berunding. Jadi, bermusyawarah tidak sekedar membahas atau membicarakan masalah. Pengamalan Pancasila sila keempat. Bermusyawarah juga sebagai upaya untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah. Bermusyawarah melatih kemandirian kita dalam mengambil keputusan. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah mendamaikan teman yang sedang berselisih, berdiskusi memilih ketua kelas, menghargai pendapat beserta musyawarah, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Pengamalan Pancasila kelima. Dalam kegiatan pramuka, kita sering mendapatkan tugas kelompok. Kita harus mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Oleh karena itu, agar cepat selesai, kita bisa membagi-bagi tugas kelompok tersebut. Kita harus membagi tugas kelompok tersebut dengan adil. Pembagian tugas dengan adil adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Selanjutnya, silakan anak-anak memperhatikan gambar berikut ini, yaitu gambar lambang, bunyi, sikap atau perilaku pengamalan sila Pancasila.
lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menggambarkan Indonesia bangsa yang kuat dan besar. Garuda Pancasila mempunyai perisai yang merupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Kepala Garuda Pancasila menoleh lurus ke sebelah kanan atau dari sudut pandang Garuda Pancasila, yang berarti lambang kebaikan dan kebenaran. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Semboyan itu menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri dari 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Di tengah perisai terdapat garis hitam tebal, menandakan garis Katulistiwa. Garis itu menandakan bahwa NKRI berada di lintasan garis Katulistiwa. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Meskipun berbeda-beda bangsa, Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan adanya beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Keragaman harus dijadikan sebagai pemersatu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh perilaku menjaga kerukunan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. 2. Saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati daerah yang berbeda. Sikap saling menghargai terhadap keragaman akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Yang ketiga, menghargai teman yang menyukai makanan tradisional yang berbeda dengan kesukaan kita. Variasi pola irama. Untuk membedakan pola irama sebuah lagu, kita dapat menggunakan tepuk tangan, bertepuk meja, atau menggunakan alat musik pukul. Di sekolah,
kita sering diajari bermacam-macam tepuk tangan. Contohnya, tepuk pramuka. Mari anak-anak kita memperagakan tepuk pramuka berikut ini bersama-sama. Pramuka. Bisa? Kita coba lagi ya. Tepuk pramuka. Selain itu, dalam pramuka, kita juga diajari menyanyi. Salah satunya nyanyian pantun pramuka. Lagu tersebut memiliki pola irama yang berbeda-beda. Kita dapat membedakan pola irama tersebut dengan tepuk tangan seperti berikut. Sekarang, kita akan membedakan pola irama menggunakan tepuk paha. Bertepuk paha kanan, kita akan menggunakan tanda biru tua. Dan bertepuk paha kiri, kita akan memperhatikan tanda oranye. Berbaris seperti aku ini. Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Menyenangkan sekali anak-anak bernyanyi sambil membedakan pola irama sambil menepuk paha. Berikutnya kita akan menari bersama-sama tarian tempurung. Bagus sekali anak-anak tariannya, apalagi ditambah dengan alunan tempurung. Jika anak-anak ingin menari dan tidak memiliki tempurung, anak-anak boleh menggantinya dengan alat yang lain, misalnya mangkok, gelas, dan lain sebagainya. Maket. Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau wilayah. Maket yang menggambarkan wilayah dapat berfungsi sebagai denah yang terdiri atas beberapa bangunan. Maket dibuat dengan teknik aplikasi, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung.
Maket biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Bangunan maket biasanya terbuat dari kertas karton tebal. Bangunan yang dibentuk dapat berupa apapun, misalnya rumah, sekolah, atau gedung kantor. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam membuat maket. Yang pertama adalah alat dan bahan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya anak-anak dapat menggambarkan pola rumah atau gedung, seperti pada contoh gambar. Setelah membuat pola, guntinglah pola rumah tersebut. Kemudian, lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Setelah itu, lem dan tempelkan pola rumah pada alas maket. Setelah selesai semuanya, maka bisa terciptalah hasil karya seperti pada gambar berikut ini. Selamat mencoba. Untuk pembahasan pembelajaran PPKN dan SBDP tidak ada tugas ya anak-anak. Namun, silakan anak-anak pelajari kembali lagu yang sudah diajarkan dan silakan berlatih menari tempurung. Selalu semangat. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran tema 8 untuk mapel PPKN dan SBDP hari ini. Harapan Miss, anak-anak sehat selalu bersama keluarga dan terus semangat dalam belajar. Miss mengingatkan kembali bahwa besok hari Rabu kita akan review agama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.